kita masuk ke minggu kedua dari masa Paskah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman semua. Minggu ini juga saya menemukan beberapa artikel dari Catholic News yang ternyata ada 2 tanggal penting yang perlu diketahui oleh orang-orang muda Katolik, khususnya teman-teman yang melayani di tengah-tengah orang muda maupun mereka yang mendampingi orang-orang muda baik di paroki, di persekutuan ataupun dalam sebuah komunitas. Tanggal yang pertama adalah 14 April. Tepatnya 14 April 1984, di mana pada hari itu Paus Yohanes Paulus II mengumpulkan sekitar 300.000 orang-orang muda Katolik di kota Roma, dan ada 6.000 keluarga di Roma yang membuka pintu rumahnya untuk orang-orang muda ini boleh tinggal selama event itu berlangsung. Peristiwa ini kemudian menjadi sebuah fondasi yang selanjutnya menjadi event besar yang diselenggarakan 2 atau 3 tahun sekali yang kita kenal dengan sebutan World Youth Day atau Tahun Pemuda Sedunia. World Youth Day adalah sebuah event perjumpaan orang-orang muda Katolik seluruh dunia, termasuk juga perjumpaan dengan Bapak Suci sendiri. Pertama kali diselenggarakan tahun 1986 di kota Roma yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Pertama kali tahun 1987 di Argentina. Beberapa buah dari event ini adalah pertobatan jiwa-jiwa orang muda sendiri. Banyak orang muda akhirnya berhasil menemukan panggilan hidupnya, serta terjadi juga beberapa mujizat lewat event ini. Buat saya secara pribadi, World Youth Day tahun 2000 di Roma itu memiliki sebuah pengalaman pertobatan pribadi, di mana lewat event itulah akhirnya saya melakukan perjalanan kembali atau perjalanan pulang untuk menemukan kekayaan, keindahan, dan juga kebenaran di dalam iman kekatolikan. Termasuk salah satunya adalah perjumpaan dengan yang namanya teologi tubuh yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II, yang lewat teologi tubuh itu membantu saya akhirnya untuk memutuskan atau memilih panggilan hidup saya sebagai seorang selibat awam. Tanggal 14 April itu Bapak Suci Yohanes Paulus II berpesan bahwa iman kita akan memberikan cara pandang yang baru bagi orang-orang muda di tengah-tengah penderitaan mereka dan juga ketidakadilan di dunia ini. Mata iman itu akan membantu orang-orang muda menemukan kehadiran dari kebaikan yang seringkali tidak terduga serta perspektif keindahan yang menakjubkan. Sehingga kedua hal itu menjadi alasan-alasan yang kuat bagi orang-orang muda untuk bisa terus berharap akan hari esok yang lebih baik. Dalam pertemuan dengan orang muda tanggal 14 April 1984 itu, Santo Yohanes Paulus II memberikan sebuah hadiah untuk orang-orang muda Katolik. Hadiahnya adalah sebuah salib. Beliau meminta agar salib ini dibawa dari satu negara ke negara lain di setiap event World Youth Day itu diselenggarakan. Di mana salibnya itu sangat simpel, sangat sederhana, nggak ada korpus ya di atasnya, dengan tujuan untuk menjadi sebuah tanda atau pengingat untuk orang-orang muda sendiri. Tanda pengingat yang pertama adalah bahwa ada kemenangan atas kematian. Ada kemenangan kehidupan atas kematian. Karena itulah tidak ada korpusnya di situ. Lalu yang kedua, pengingat akan sabda malaikat sendiri, ya, ketika di dalam kubur itu ya, di mana malaikat berkata bahwa mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit, ya.
Salib itu juga sebagai tanda dan pengingat bagimu agar senantiasa memandang Yesus. Pribadi yang hidup itu, pribadi yang dipenuhi sukacita, seorang pemenang atas kematian, dan juga seorang sahabat yang mencintaimu dan ingin tinggal di dalam dirimu. Tanggal kedua yang penting juga yang perlu diketahui oleh teman-teman orang muda adalah 25 Maret, tepatnya di tahun 2019. Jadi 5 tahun yang lalu. Bapak Suci Fransiskus mengeluarkan sebuah pesan untuk orang-orang muda, atau bisa dibilang juga surat cinta ya, yang diberi nama Christus Vivit atau Kristus hidup. Dalam dokumen ini banyak hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh orang-orang muda, di mana dokumen Kristus Vivit ini terdiri dari 9 bab atau 9 pasal. Saya akan menjelaskan atau memberi gambaran sedikit mengenai isi dari bab-bab yang ditulis oleh Bapak Suci untuk diketahui orang-orang muda. Bab pertama dari dokumen Kristus Vivit berisi sabda-sabda Allah menyangkut kisah-kisah tentang orang muda. Contohnya adalah kisah Yusuf, di mana Yusuf mendapatkan sebuah misi dari Allah ketika dia masih muda dan masih berada di keluarganya. Kemudian juga kisah Samuel, pergulatan Samuel dalam mendengarkan kehendak Allah di dalam hidupnya, itu juga diangkat dalam bab pertama ini. Kemudian kisah Gideon yang diberi sebuah misi ilahi oleh Allah untuk dia selesaikan di dalam hidupnya. Tokoh orang muda lainnya adalah Raja Daud yang dipilih oleh Allah ketika dia masih muda dan sedang asik, sedang sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, tetapi ada sebuah situasi yang harus dihadapi oleh Daud, sehingga akhirnya dia harus menggunakan talenta, kemampuan, dan juga pengalamannya untuk berjuang dan berhasil menggenapi kehendak Allah di dalam hidupnya. Dari Perjanjian Baru, dalam dokumen Kristus Vivit diangkat kisah seorang anak muda yang ingin menikmati masa mudanya, sehingga dia menggunakan hak warisannya untuk hidup senikmat mungkin dan menghambur-hamburkan kekayaannya itu sampai akhirnya dia menjadi jatuh miskin dan harus kembali ke rumah bapaknya. Kita mengenal sebagai kisah anak yang hilang. Lalu kemudian juga Bapak Suci mengangkat soal orang muda yang kaya raya, ya, yang merasa sudah melakukan 10 perintah Allah tetapi masih ingin menjadi sempurna. Nah, silakan teman-teman membaca di dalam dokumen itu ulasan-ulasan atau mutiara-mutiara berharga yang diberikan oleh Bapak Suci Fransiskus untuk kita. Bab yang kedua adalah observasi teologis tentang bagaimana Yesus yang juga masih muda, bahkan wafat juga masih muda ya, usia 33 tahun. Lalu juga perawan Maria yang masih muda dan juga banyak para orang kudus yang masih muda tetapi telah memberikan inspirasi bagi gereja untuk meraih kembali atau merebut kembali kemudaannya. Ya, itu ada di bab yang kedua. Bab yang ketiga sendiri adalah observasi sosiologis, di mana Bapak Suci melihat ada
kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas di tengah orang muda. Banyak orang muda juga yang mengalami luka-luka ya di dalam kehidupannya, sekaligus juga tantangan-tantangan yang dihadapi orang muda selain untuk menemukan jati dirinya ya, tetapi juga dengan banyaknya manipulasi ataupun eksploitasi penyalahgunaan dari dunia digital. Bab 4-nya, teman-teman orang muda, Bapak Suci itu memberikan penilaian rohani bahwa setiap orang muda itu harus bisa mencapai 3 kunci fondasi di dalam hidupnya, di mana fondasi pertama adalah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah itu sungguh mengasihimu. Dia mencintaimu dan menerimamu apa adanya. Fondasi yang kedua adalah Yesus menyelamatkanmu. Bahkan di tengah-tengah penderitaan hidupmu saat ini pun Yesus turut menderita bersamamu. Sedangkan fondasi yang penting yang ketiga adalah Kristus hidup. Dia bangkit, Dia penebusmu, dan Dia ingin tinggal di dalam dirimu. Dan karena itulah Roh Kudus-Nya mau memberikan kehidupan yang baru, membawa transformasi di dalam kehidupanmu secara pribadi. Pada bab 5, Bapak Suci memberikan penilaian perkembangan dalam diri seorang muda. Dikatakan bahwa setiap orang muda itu akan memiliki jejak-jejak langkah atau masa-masa transisi di dalam hidupnya, dari mulai dia ada di dalam lingkup pribadi tetapi perlahan dan pasti akan membawa dia untuk keluar dan masuk pada lingkup yang global. Ada sebuah kutipan yang saya ingin bacakan yang menarik ya di dalam bab 5 ini. Beliau berkata begini, orang-orang muda, janganlah meninggalkan yang terbaik dari masa muda kalian. Janganlah melihat hidup ini hanya dari balkon saja, atau dengan kata lain, jangan jadi penonton ya. Janganlah menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di kursi malas atau di sofamu ya. Dan jangan menghabiskan hidup hanya di depan layar, entah itu layar mobile phone atau layar TV atau layar komputer ya. Jangan menjadikan diri sendiri sebagai tontonan yang menyedihkan seperti sebuah kendaraan yang terbengkalai. Ya, kendaraan yang rusak ya, yang gak diurus. Sayang banget kan ya. Nah, jangan menjadi mobil-mobil yang diparkir, artinya yang gak bergerak, do nothing gitu ya. Padahal punya potensi, punya kemampuan untuk bahkan berjalan dengan cepat. Kan sangat sayang dia tidak mencapai potensi kepenuhan tujuan dari dia dibuat sebagai sebuah mobil ya. Melainkan biarlah mimpi-mimpimu berkembang. Ambillah keputusan. Ambillah resiko. Meskipun kalian akan melakukan kesalahan. Jadi jangan takut untuk berbuat salah. Ya, tetapi justru takut untuk tidak berani mengambil keputusan. Janganlah kalian hidup dengan jiwa yang dibius, artinya jiwa yang tidak peka ya, gak punya bela rasa. Dan janganlah melihat dunia ini seperti seorang wisatawan, ya seperti turis yang cuma mau menikmati yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang nyaman. Buatlah diri kalian dengar, artinya speak up, bicaralah, apalagi ketika ada ketidakadilan yang kamu lihat atau di sekelilingmu, jangan diam, tapi gunakan suaramu ya. Usirlah ketakutan yang membuatmu lumpuh ya. Lumpuh ini bisa juga secara emosional ya. Lumpuh juga bisa secara spiritual ya. Supaya tidak menjadi orang muda yang seperti mumi ya. Mumi itu kan manusia yang sudah mati kemudian diawetkan, dan dulu adanya di piramida-piramida, sekarang mungkin ada di beberapa museum. Artinya dia ada di dunia ini sampai sekarang, tetapi dia nggak hidup gitu ya. Dia hanya menjadi sebuah pajangan ya. Hiduplah, karena itu Bapak Suci berkata hiduplah. Berikanlah pada diri kalian yang terbaik dalam hidup ini.
Bukalah pintu-pintu kandang dan terbanglah ya, jangan seperti binatang yang ada di dalam kandang gitu. Karena sebenarnya itu bukan tujuan diciptakan ya, ditujukan adalah keluar dari kandang dan terbanglah, artinya raihlah hal-hal yang belum pernah kamu raih ya. Karena itu Bapak Suci berkata, tolonglah, janganlah kamu pensiun sebelum waktunya ya, atau jangan pensiun dini. Gak usah juga terlalu cepat untuk pensiun, karena nanti akan ada waktunya kita masih mau melakukan sesuatu pun udah gak bisa ya, karena memang sudah seharusnya pada saat itu kita menjadi pensiun. Itu ada di dokumen Christus Vivit nomor 143. Silakan teman-teman membacanya, karena buat saya ini bagus sekali untuk refleksi pribadi juga ya. Sementara bab 6 berisi penilaian generasi. Kita tahu di dalam gereja itu ada generasi yang lebih tua ya, bahkan juga ada generasi yang lanjut usia. Bapak Suci mengajak orang-orang muda untuk membangun dialog dengan generasi yang lebih tua, memahami sehingga bisa menjadi sama-sama rekan sepenanggungan visi bersama dalam memberikan diri mereka bagi gereja dan juga bagi masyarakat. Bab yang ketujuh berisi pelayanan pastoral di tengah-tengah orang muda. Bagaimana supaya pelayanan pastoral itu bisa berkembang dengan baik dan juga dengan sehat, sekaligus juga dibahas tentang pendamping ya, para pendamping karya-karya pelayanan ataupun kerasulan di tengah-tengah orang muda sendiri. Yang menarik pada bab ini, Bapak Suci juga menekankan pentingnya komunitas ya. Orang-orang muda masuk di dalam komunitas-komunitas Kristiani. Saya mengutip dari nomor 243 dari Christus Vivit. Komunitas memainkan peran sangat penting dalam mendampingi orang-orang muda. Komunitas secara keseluruhan harus merasa bertanggung jawab untuk menerima, memotivasi, mendorong, dan menggerakkan mereka. Maka orang-orang muda hendaknya dipandang dengan penuh pengertian, dengan penghargaan, sekaligus juga dengan kasih sayang. Hendaknya mereka tidak dihakimi terus-menerus atau dituntut untuk segera menjadi sempurna, karena memang tidak sesuai dengan usia mereka yang masih muda, yang masih bisa untuk melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Bab 8 berbicara mengenai penemuan panggilan hidup di tengah-tengah orang muda, di mana kita perlu memajukan sebuah culture, sebuah budaya, menemukan panggilan hidupnya, di mana dengan panggilan hidup itu akan menolong mereka menemukan misi dan juga melaksanakan misi itu, dan juga pelayanan bagi gereja dan juga bagi masyarakat dan juga bagi dunia. Sementara bab yang terakhir berhubungan dengan bab yang ke-8, yaitu pentingnya membantu orang-orang muda dalam kebijaksanaan penegasan rohani, atau yang sering kita kenal dengan istilah discernment ya, dimana orang-orang muda ini sekarang ada di dalam cengkeraman ya, cengkeraman budaya gerak cepat ya, atau yang digunakan istilah dengan zapping, yang membuat orang-orang muda itu mudah untuk terjebak mentransformasikan dirinya menjadi boneka-boneka pasar dari tren masa kini. Nah, itu tantangan ya yang ada di dalam kehidupan orang muda, sehingga penting orang-orang muda ini dibantu untuk bisa melakukan discernment dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak atau bisa keluar dari jebakan-jebakan yang seperti itu. Kemudian dokumen itu ditutup dengan sebuah harapan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya. Saya bacakan ya, saya kutip. Orang-orang muda terkasih, saya akan berbahagia melihat kalian berlari dengan lebih cepat daripada mereka yang lambat atau takut. Teruslah berlari.
Semoga Roh Kudus mendorong kalian maju ke depan dalam pertandingan ini. Gereja membutuhkan daya dorong kalian yang seperti itu. Intuisi kalian dan juga iman kalian. Dan ketika kalian sampai di tempat di mana kami belum sampai atau gereja belum sampai di sana, ini pesan beliau, hendaklah kalian sabar menanti kami di sana. Itu ada di Kristus Vivid nomor 299. Nah, jadi 2 tanggal itu memiliki pesan yang penting untuk teman-teman orang muda. Silakan dibaca dokumennya, apalagi Bapak Suci Fransiskus akan datang ya tahun ini ke Indonesia. Alangkah baiknya kalau orang-orang muda juga mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan dari Bapak Suci Fransiskus itu. Tuhan memberkati.